Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 5. Temanya adalah hidup bersih dan sehat, dengan subtema bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang beriman, orang yang bersih dan yang mensucikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai orang yang kuat dan sehat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Artinya, kebersihan sebagian dari iman. Berdasarkan firman Allah dan hadis di atas, telah jelas bahwa agama Islam mengajarkan agar kita hidup bersih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus selalu menjaga hidupnya untuk hidup bersih, baik itu membersihkan badan, pakaian, tempat, maupun lingkungan. Dengan hidup bersih, kita akan menjadi sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Orang mukmin yang sehat akan menjadi orang mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih pangkal sehat, maksudnya adalah jika kita selalu menjaga kebersihan, maka hidup kita akan sehat dan bebas dari penyakit. Hidup bersih dapat kita lakukan dengan cara membersihkan badan, seperti membiasakan mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dengan sabun, menggosok gigi dengan benar, baik sebelum tidur maupun sesudah tidur, memotong kuku yang panjang, memotong rambut, dan lain sebagainya. Kemudian, membersihkan pakaian. Pakaian yang kotor dan yang sudah terkena keringat, maka harus dicuci agar menjadi bersih. Selanjutnya, membersihkan lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melancarkan saluran air yang tersumbat, menyapu rumah dan halamannya, dan lain sebagainya. Selain hidup bersih, kita juga harus sehat. Sehat artinya hidup tanpa gangguan masalah yang bersifat jasmani maupun rohani. Gangguan jasmani berupa penyakit-penyakit yang menyerang tubuh seseorang. Sementara gangguan rohani menyangkut kesehatan kondisi jiwa, hati, dan pikiran. Dengan demikian, hidup sehat meliputi 2 unsur, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Hidup sehat dapat kita lakukan dengan cara makan dan minum secara teratur. Makan dan minum secara teratur merupakan salah satu contoh perilaku seseorang yang meneladani Asmaul Husna Al-Muhaimin, artinya yang maha memelihara. Caranya yaitu makan 3 kali dalam sehari dan minum air putih sebanyak 8 liter. Selanjutnya, hidup sehat dengan cara istirahat yang cukup. Setelah kita melakukan aktivitas keseharian, tentunya tubuh kita akan merasakan capek dan lelah. Nah, untuk memulihkan kondisi tubuh tersebut, maka setidaknya kita harus istirahat dengan cukup, yaitu tidur selama 6-8 jam. Waktu tidur yang terbaik adalah di malam hari, antara jam 9 malam hingga jam 4 pagi. Kemudian, hidup sehat dengan berolahraga.
Dengan berolahraga, tubuh kita akan merasa jauh lebih baik. Selain itu, olahraga juga mampu meningkatkan perkembangan tubuh bagi anak-anak menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan olahraga akan membantu perkembangan otot menjadi lebih kuat dan hormon perkembangan tubuh bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, hidup sehat dengan beribadah. Beribadah tidak hanya untuk keselamatan di akhirat saja. Akan tetapi, dengan beribadah, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Misalnya, dengan berpuasa dapat menyembuhkan sakit mah. Dengan sholat, dapat memperlancar peredaran darah, memperlancar pencernaan, kecerdasan meningkat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Khususnya adalah menciptakan bumi. Bumi memiliki berbagai macam kekayaan materi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Namun sayangnya, banyak manusia yang kurang memperhatikan keindahan lingkungan. Misalnya, menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan resapan air semakin habis, tanah longsor, banjir, cuaca semakin panas, dan udara menjadi kotor. Selain itu, membuang sampah di sungai juga menyebabkan pencemaran air, sungai dipenuhi oleh sampah, merusak kualitas air, dan menyebabkan banjir. Selain itu, menggali gunung untuk mencari emas atau batu keramik atau menambang pasir di sungai yang melampaui batas akan merugikan manusia dan alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berdasarkan ayat tersebut telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia yang suka melakukan kerusakan di muka bumi, baik itu di darat maupun di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar manusia tidak melupakan akibat-akibat buruk dari perbuatannya itu. Karena manusia sering kurang peduli terhadap perbuatannya, sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus peduli terhadap lingkungan. Bagaimana caranya? Caranya adalah 1. Tidak menebang pohon sembarangan. Jika kita menebang pohon, maka harus menggantinya dengan tanaman yang baru. 2. Merawat atau menanam tanaman di sekitar rumah. Misalnya, menanami halaman rumah dengan tanaman hias atau pohon yang membuat suasana lingkungan rumah menjadi rindang. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan yang baik dan positif dan harus dijadikan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membersihkan lingkungan, seperti membersihkan selokan air. Karena jika selokan air mampet atau tersumbat, maka akan menghambat aliran air sehingga terjadi banjir. Adapun hikmah dari peduli lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Terhindar dari ancaman banjir. 2. Terhindar dari penyakit. 3. Lingkungan menjadi indah. 4. Bumi tidak akan rusak. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kita. 6. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.